Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi awjaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu alazim. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini, mari kita sama-sama isi dengan penuh dengan hikmah. Mengingat bulan Ramadan adalah sering disebut dengan bulan suci. Banyak orang yang mengatakan bulan barakah, banyak orang yang mengatakan bulan maghfirah, banyak juga orang yang mengatakan bulan rahmah. Di bulan suci Ramadan inilah yang dikatakan bulan maghfirah, bulan barakah, bulan rahmah. Ini semua ada di dalam bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan beberapa diskonan, mengobral pahala. Semua amalan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah adalah ajwadun nas, lebih dermawannya manusia Rasulullah itu. Dan lebih dermawannya Rasulullah pada saat bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Itu. Jadi Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan, orang yang sangat senang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi di bulan Ramadan ini Rasulullah lebih daripada biasa-biasanya. Karena apa? Di bulan Ramadan ini memang kesempatan kita untuk meningkatkan pahala. Di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk mengumpulkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai pahala yang akan kita ambil di akhirat nanti. Rasulullah bersabda dalam suatu hadis, man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, maksudnya melakukan sholat tarawih, melakukan sholat sunnah di malam hari, maka Allah mengampuni segala dosanya. Dosa yang sudah lalu itu diampuni oleh Allah. Ini kalau kita melakukan sholat tarawih. Tetapi bukan berarti melakukan sholat sunnah di malam hari kemudian sholat wajibnya gotang, bukan. Karena sholat wajib itu menjadi kebutuhan pokok. Jadi kalau orang mengerjakan sholat sunnahnya wajibnya enggak, ya enggak kena, enggak dapat. Yang dimaksudkan adalah sholat wajibnya tertib, kemudian di malam hari dia melakukan sholat. Melakukan sholat sunnah, sholat malam, sholat tahajud, sholat tarawih dan sebagainya yang bisa dilakukan. Jadi ada nilai khusus di bulan Ramadan ini. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mumpung di bulan Ramadan, yuk apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan untuk tabungan kita di akhirat nanti? Karena Bapak dan Ibu sekalian, di akhirat tidak ada yang bisa menolong kepada siapapun, tidak ada. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kamu sekalian di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa membantu satu dengan yang lain. Tidak bisa. Yang bisa hanyalah diri sendiri, diri masing-masing, amalannya sendiri-sendiri, bukan amalannya orang lain. Maka Bapak dan Ibu sekalian, di bulan Ramadan yang penuh maghfirah ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah ini, yuk kita sama-sama melakukan ibadah. Terutama tentunya ibadah puasa. Karena di dalam bulan Ramadan ini, ya memang utamanya melakukan puasa. Rasulullah bersabda, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan puasa Ramadan, maka dia diampuni dosa yang telah lewat. Jadi dengan melakukan puasa bulan Ramadan itu menghapus dosa. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita hitung-hitung antara amal baik atau waktu yang untuk kita gunakan berbuat baik dengan waktu yang kita pergunakan untuk amal-amal yang lain selain kebaikan, selain ibadah kepada Allah, jauh lebih banyak untuk yang
bukan selain ibadah, bahkan cenderung kepada maksiat. Ya, ini cenderung dengan maksiat. Kita berpikir juga demikian, cenderung lebih banyak yang maksiat. Yang penting untuk kepentingan diri, yang penting untuk kita bisa dapat. Ini yang kadang-kadang kita lalai dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menimbulkan pahala. Maka Bapak dan Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini, yuk kita sama-sama menghidupkan bulan Ramadan, kemudian kita sama-sama mengisi bulan Ramadan itu dengan banyak ibadah. Kita sukseskan, ya. Pertama, sukses puasanya. Harus sukses. Orang yang sakit saja dia harus membayar di tempat di hari-hari lain, ya. Apalagi yang sehat, ya ini nggak boleh nggak puasa. Orang yang sakit boleh meninggalkan puasa, tapi harus mengganti dia. Apalagi yang sehat. Yang kedua, harus sukses melaksanakan sholat malamnya. Bagaimana caranya ya sukses? Sekalipun dalam kondisi saat ini tidak boleh meramaikan masjid, harus masing-masing di rumah, ya silakan. Sholat sunnah itu yang lebih baik justru di rumah atau dikerjakan sendiri-sendiri. Yang ketiga, jangan lupa kita harus sukses membaca Al-Quran. Ya, jangan lupa. Bagaimana sukses membaca Al-Quran? Ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang bisa melakukan dengan mungkin 3 atau 4 kali khatam. Karena dalam satu minggu bisa 2 kali dia khatam. Atau 1 minggu sekali, berarti kan dalam 1 bulan 4 kali. Ada yang ya dalam 1 bulan bukan 4 kali, tapi 4 juz. Ya boleh aja. Ya kan? Yang penting jangan sampai dalam 1 bulan tidak sama sekali. Yuk kita sukseskan. Usahakan dalam 1 hari 1 malam itu sisakan waktu paling tidak setengah jam untuk membaca Al-Quran. Ini untuk suksesnya di bulan Ramadan ini. Yang keempat, kita usahakan bisa sukses, ya, bisa sukses yaitu dengan zakat fitrahnya. Kita siapkan dari sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, segala sesuatu itu harus direncanakan dengan baik. Jangan sampai nanti ternyata di akhirnya wah kita nggak sempat atau nggak punya dan lain sebagainya. Yuk kita sama-sama kita siapkan untuk kepentingan pada Allah, untuk mengisi bulan Ramadan ini. Ya. Karena Bapak dan Ibu sekalian, secara kenyataan di bulan Ramadan ini orang lebih cenderung kepada atau memikirkan dengan kebaikan, untuk melakukan kebaikan. Di bulan Ramadan cenderung seperti itu. Kenapa demikian? Karena kalau masuk bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu jahanam ditutup, setan dikunci. Itu ya. Idza dakhala Ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Ya, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu jahanam ditutup, dikunci, setan pun dibelenggu. Kalau ternyata kita masih juga seperti setan, ya mungkin setannya kita sendiri. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.